Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya berupa iman dan Islam menjadikan kita bisa mudah berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memahamkan kita dengan apa yang kita bicarakan di tempat yang mulia ini, serta memudahkan pula untuk kita mengamalkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Bab tentang apa yang harus dikatakan dan harus diperbuat ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang dilarang. Artinya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan ketika seseorang itu melakukan sesuatu itu perkaranya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup ini manusia pasti pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ataupun itu perasaan hati yang terkadang tanpa kita sadari ternyata kita telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika kalian itu digoda oleh setan, ada godaan setan, entah dia bisikan dalam hati kita, entah apapun yang dia lakukan terhadap diri kita, dan kita tahu yang namanya setan kalau sudah menggoda seseorang, menyuruh seseorang, pasti kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gak mungkin namanya setan nyuruh sedekah, gak mungkin Pak. Gak mungkin setan itu menyuruh kita untuk sholat malam, gak mungkin. Menyuruh kita untuk puasa, enggak. Pasti yang diajaknya, yang dibawanya selalu membawa kepada keburukan. Kawan, model haur, membawa kepada kerusuhan-kerusuhan itu Pak. Berarti termasuk setan juga, yang setan dari jenis manusia. Makanya kata Imam Nawawi, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau setan itu menggodamu, mengajakmu untuk melakukan satu keburukan, apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah, fasta'idz billah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam An-Nawawi mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini juga sama. Ketika orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa itu ketika digoda setan, maka mereka itu akan tadzakkaru, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang pasti melakukan, terkena yang seperti ini. Enggak ada satupun manusia itu yang bebas. Enggak ada satupun manusia itu yang enggak digoda oleh setan. Karena setan itu senantiasa mengikuti manusia. Dikatakan dalam sebuah hadis, inna syaitani lammatan libni adam wal malaka lammah. Setan itu punya bisikan, akan menggoda terus-menerus kepada manusia itu secara terus-menerus, dan dia akan mengajak manusia itu kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu selalu ditempel oleh setan ini tadi, maka kemungkinan untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan itu besar. Artinya mungkin sekali manusia itu akan tergoda oleh setan. Dan kita sudah tahu yang namanya setan itu nggak langsung menggoda untuk orang supaya kafir, tidak.
disuruh kafir kalau kada bisa, disuruh berbuat bid'ah, kalau nggak bisa disuruh berbuat kabair, kalau nggak bisa disuruh berbuat dosa-dosa kecil, kalau nggak bisa disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, kalau masih tidak bisa juga disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan yang terbaik tapi yang cuma baik. Artinya ada rincian pekerjaan setan itu di dalam menggoda manusia. Nah, ketika itu datang, maka dianjurkan, disuruh untuk kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam An-Nawawi juga menyebutkan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ini orang-orang yang beriman ini kalau digoda setan lalu melakukan kemaksiatan, nah, maka mereka akan ingat kepada Allah lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sisi perkataan kata Allah Subhanahu wa taala istighfar, mengucapkan lisannya mengucapkan istighfar, dan perbuatannya disebutkan dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada orang itu bertobat dan meninggalkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini muqaddimah yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Lalu kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis. Nah, ini tema bahasan kita pada subuh ini. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi pernah bersabda, man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza, ya kan? Orang yang bersumpah faqala, dan dia berkata di dalam halifnya tadi, dalam sumpahnya tadi, billati wal uzza, demi Lata dan demi Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Orang yang bersumpah dalam sumpahnya itu mengucapkan Lata, Uzza, atau mengucapkan perkara-perkara yang tidak boleh dijadikan untuk sumpah, maka kata Nabi falyaqul la ilaha illallah, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh syahadat lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq, dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kepada temannya, ayo kita taruhan, ayo kita main judi, ayo kita bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Nah, dari hadis ini ada dua hal yang dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh, orang itu bersumpah dengan Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini dua berhala besar yang ada pada suku Quraisy pada saat itu. Berhala yang sangat diagungkan, berhala yang sangat ditinggikan. Bahkan setiap mereka itu berperang, setiap mereka itu melakukan apapun, selalu mereka lakukan ini demi Lata, lakukan ini demi Uzza, kata mereka. Artinya berhala yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian itu yang baru masuk Islam terkadang masih terbawa dengan ini tadi. Hanya masuk Islam, baru dia masuk Islam. Sehingga mereka ini terbawa. Kadang-kadang mereka kalau sumpah bukan sumpah demi Allah, tapi mereka sumpah demi Lata, demi Uzza. Terbawa dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang biasa dulu-dulunya mereka lakukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghardik mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mencaci maki mereka. Hei fulan, syirik ente mengatakan itu. Hei fulan, salah kamu mengatakan yang seperti itu. Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersumpah demi Lata, demi Uzza atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala, falyaqul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengajaran untuk menguatkan tauhid para sahabat pada saat itu, karena mereka baru masuk Islam. Ketika baru masuk Islam ini terkadang masih ada sisa-sisa pemahaman jahiliyah yang masih ingin mereka lakukan. Seperti contohnya
ketika para sahabat ini berjalan habis pulang dari perang, lalu mereka itu melihat namanya Datu Anwat. Datu Anwat itu satu pohon. Di pohon itu nanti senjata-senjata mereka ini digantung. Nah, digantung di pohon itu untuk apa? Untuk menjadikan senjatanya ini berkah. Itu maklum, lazim di zaman jahiliyah. Maka kemudian ketika mereka pulang dari perang tadi, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat." Jadikan untuk kami wahai Rasulullah dhatu anwat, tempat untuk menggantungkan senjata-senjata supaya berkah. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kepada mereka, ketika kalian itu sudah masuk Islam, maka gantungan kalian itu bukan pohon, gantungan kalian itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ingin kalian lakukan, kalian ingin apa kata Nabi? Ingin dapat berkah, gantungkan kepada Allah, ikhlaskan hati kalian melakukan amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gantungan kita. Ketika kita takut, apa yang kita lakukan? Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan rasa takut kita. Ketika seseorang dibisiki oleh setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, disebutkan dalam ayat tadi oleh Imam An-Nawawi, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang ini dan itu yang dilakukan, tapi gantungkan kembali perlindunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang muslim, orang mukmin, mereka bertauhid akan menggantungkan segala macam urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita selalu membaca dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, artinya semua ibadah, wa mahyaya, dan kehidupanku. Apa kehidupan? Semua urusan problematika kehidupan. Wa mahyaya, kehidupanku, semua urusannya. Wa mamati, bahkan urusan kematian kita, semuanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, digantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun perkara yang tidak akan selesai ketika seseorang menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini disebut sebagai orang-orang yang bertakwa, dan Allah menjanjikan kepada mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Untuk apa jalan keluar? Untuk semua masalah. Segala hal akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan kepada kita berkaitan dengan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada umat agar mereka itu senantiasa menjaga tauhid mereka. Ini yang terjadi di kalangan para sahabat di awal-awal mereka masuk ke dalam Islam. Dan di dalam hadis ini ada dua pembahasan hukum fikih. Hukum fikih yang pertama adalah berkaitan dengan sumpah. Yang disebutkan di dalam hadis adalah larangan untuk bersumpah kepada selain Allah. Hukumnya adalah haram. Ketika orang bersumpah demi bapak, demi ibu, demi Rasulullah. Bahkan kadang-kadang kan kita ini Pak mendengar di masyarakat, demi Allah, demi Rasulullah. Nah yang seperti ini nggak boleh. Sumpah hanya demi Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafar. Orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara au asyrak. Dia itu telah kufur atau telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus kita fahami, kalimat yang mengatakan yang bersumpah kepada selain Allah berarti telah syirik, berarti telah kafir. Ini yang dimaksud oleh para ulama, penjelasan para ulama, maksudnya kufurnya itu kufur asghar atau kufur duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau kita pahami faqad kafar berarti telah kafir, orang yang sumpah demi Allah, demi Rasulullah langsung kafir. Tidak seperti itu. Tidak juga dikatakan sebagai orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tetapi dikatakan oleh para ulama bahwasanya makna kufur dan makna syirik di dalam hadis di atas adalah kufur kecil atau dosa besar, atau syirik kecil juga disebut sebagai dosa besar yang tidak mengeluarkan mereka dari agama ini.
Artinya kalau orang itu sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah atau demi apa pulang ya kan, itu tidak menjadikan dia keluar, tapi dia melakukan satu perbuatan dosa. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti Imam An-Nawawi penulis kitab ini, beliau mengatakan wal muradu bihi syirkun khafiyun la yakfuru sahibuh. Dan yang dimaksud dengan kufur di sini atau syirik di sini adalah syirkun khafi, syirik kecil, syirik yang tersembunyi, la yakfuru sahibuh, yang tidak menjadikan pelakunya itu menjadi kafir atau keluar dari Islam. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-halifu bi ghairillahi syirkun asghar. Orang yang bersumpah atau sumpah kepada selain Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi Mekah, demi Madinah misalnya ya kan, demi kuburan Nabi misalnya, ini kata beliau syirkun asghar, syirik kecil yang la yukhriju minal millah, yang syirik kecil ini tadi tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Artinya itu dosa besar, itu sesuatu yang harus orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia menjadi kufur? Kapan dia menjadi syirkul akbar yang mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia bersumpah tadi, dia yakini kalau sumpah dengan ini maka akan menjadikan sumpah kita itu kuat atau terkabul atau apapun, punya keyakinan yang seperti itu. Misalnya antum kalau bersumpah, jangan sumpah demi Allah saja, ditambah misalnya demi Allah dan demi wali misalnya. Wali apa? Wali apa, Beb? Hah? Wali murid misalnya, demi wali murid misalnya kayak itu. Siapa wali murid ini ya? Pokoknya kalau sumpah demi wali murid ini akan terkabul hajatnya dan segala macam. Keyakinan yang seperti inilah yang menjadikan orang itu kafir, menjadikan orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya dia tidak menjadikan itu sebagai takzimnya, keyakinannya tidak seperti itu, cuma dia ini menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat pada saat itu, demi Allah, demi Ka'bah, demi ini. Kalau di Banjar ini kan demi rezeki jadinya, demi rezeki. Ada kalau? Adalah biasa mendengar kan? Ya lah Gus. Demi rezeki jadinya. Enggak ada Pak demi rezeki itu Pak. Yang ada itu ya demi Allah, enggak ada selain daripada demi Allah. Maka yang seperti ini perbuatan yang dianggap sebagai syirik kecil atau dianggap sebagai dosa besar. Tapi kalau dia meyakini seperti tadi dikatakan, maka dia berubah menjadi kesyirikan akbar dan kekufuran akbar yang akan mengeluarkan orang itu dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama dari masalah fikih untuk urusan sumpah. Dan sumpah model seperti ini, sumpahnya nggak sah, sumpah yang tidak sah. Beda kalau kita sumpah demi Allah, saya mulai sekarang tidak akan tidak akan makan bakso lagi misalnya, bersumpah demi Allah karena kolesterol kah atau apa misalnya. Tapi ternyata kemudian sebulan 2 bulan pina begoyang-goyang lidahnya kepingin makan bakso, dimakannya bakso. Sumpahnya dia tadi yang dia mengatakan demi Allah saya nggak akan makan bakso, itu sumpahnya sah. Ketika dia melanggar sumpah itu, maka ada kafarah, ada denda yang harus dia bayar untuk menghapus sumpahnya tadi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan demi Allah mulai sekarang saya tidak akan memberikan penghidupan kepada Mistah, karena Mistah telah ikut-ikutan di dalam memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Abu Bakar mencabut sumpahnya, dia bayar kafarah sumpahnya, dia bantu kembali Mistah. Tapi kalau sumpah demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi wali, demi apa, ini sumpah yang tidak sah, sumpah yang tidak boleh diperhitungkan, sumpah bahkan tidak boleh dijalankan, sumpah yang seperti ini, dan wajib untuk dilanggar kalau sumpah-sumpah yang model kayak ini. Dan membatalkan sumpah yang demi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kafarah, nggak ada tebusan daripada
perbuatan seperti puasa, memerdekakan budak atau yang lainnya. Nggak ada untuk sumpah yang seperti ini. Yang ada, kata Nabi Muhammad SAW, cuma falyaqul la ilaha illallah. Hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena omongannya tadi itu adalah kejahatan atau perkara yang dilarang yang dilakukan oleh lisannya. Maka kafarahnya seolah-olah sebagai kafarah adalah dia katakan juga dengan lisannya kalimat la ilaha illallah untuk memohon ampun, istilahnya untuk memperbaharui apa yang sudah dilakukan daripada sumpah yang tidak sesuai atau sumpah yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, la yan'aqidul yaminu bi ghairillah. Enggak ada kafarah, enggak ada ikatan, enggak ada urusan denda-denda untuk orang yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu bayar kafarah. Tapi kalau kita sumpah demi Allah, dusta kita atau melanggar kita sumpah tersebut, kita bohong dalam sumpah itu tadi. Bukan kita bohong, kita langgar. Kalau bohong ceritanya nanti yaminul ghamus namanya. Kita langgar sumpah tersebut, maka ada kafarah. Beda lagi dengan yaminul ghamus, sumpah tapi berdusta. Nah, ini bahaya ini, Pak. Ini termasuk di dalam yang disebutkan dalam hadis min akbaril kabair. Dosa besar, termasuk jajaran dosa besar yang paling besar. Nabi SAW itu pernah bersabda, dosa besar itu, kata Nabi SAW, syirik kepada Allah, lalu kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ala qauluz zur wa syahadatiz zur. Hati-hati, kata Nabi, terhadap perkataan dusta dan sumpah-sumpah yang dusta. Artinya sumpahnya palsu, yaminul ghamus namanya di dalam istilah fikihnya, yaminul ghamus, sumpah bohong. Nah, ini sumpah yang seperti ini, para ulama, jumhur ulama mengatakan juga nggak ada kafarah, nggak perlu dia bayar kafarat kalau dia batalkan sumpah tersebut, nggak perlu. Statusnya sama dengan sumpah dengan selain Allah. Yang perlu untuk dilakukan orang yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bertobat kepada Allah. Dan orang yang mengucapkan sumpah dusta, karena ini termasuk akbarul kabair, maka dia juga harus bertobat dan memperbaiki urusan-urusan yang berkaitan dengan hal yang dia sumpahkan. Nah, ini sumpah yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan sumpah. Dan yang berikutnya, para ulama mazhab 4 imam itu sepakat bahwasanya sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang haram hukumnya. Suatu hari Ibnu Umar pernah melihat ada orang-orang yang kemudian bersumpah. Dalam sumpahnya dia mengatakan demi Ka'bah, katanya. Maka didatangi oleh Ibnu Umar dan ditegur orang ini. La tahlif bi ghairillah, kata Ibnu Umar. Jangan kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku sesungguhnya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Orang yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur dan telah syirik. Artinya seperti tadi, Pak, artinya melakukan dosa, bukan sebuah hal yang mengeluarkan dirinya dari agama ini, kecuali dengan beberapa indikasi pengagungan yang tadi. Ini perkara fikih yang pertama yang dibahas di dalam hadis ini. Perkara fikih yang kedua adalah ketika orang itu mengatakan kepada temannya, ngajak judi, Pak. Ada uqamirka, atau dia mengatakan kepada temannya tadi, ta'al uqamirka falyatasaddaq. Kalau ada orang yang mengatakan kepada temannya, ayo kita main judi, ayo kita taruhan, bertaruh kah? Ya kan? Pokoknya urusan taruhan. Taruhannya juga bukan hanya urusan duit saja, Pak. Kadang-kadang kita ini dalam lingkungan masyarakat, kawan-kawan kita juga kita ngomong, ayo pokoknya kalau unda salah, unda traktir semuanyaan makan. Kalau bujur, Bang, ya berurut aja sudah, ada bapak. Itu sudah termasuk dalam masalah ini.
sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dulu orang-orang zaman dulu, zaman sahabat awal-awal Islam, mereka hobi main judi, Pak. Tapi zaman dulu kan ada judi online, ya kan? Tidak ada judi online-nya, nggak ada. Karena ada siapa itu orangnya itu? Ada yang bosnya itu. Tidak ada yang model-model seperti itu. Tapi intinya dalam hadis ini adalah larangan untuk mengajak judi, mengajak taruhan, mengajak semisalnya. Hati-hati kita ini. Kita ini kadang-kadang masih ngomong yang seperti ini. Bertaruh kah? Ayo bertaruhan kita, atau apa bahasa Banjarnya apa? Model kadang-kadang yang ngajak taruhan itu. Kan ada biasanya sekawanan urusan apa model wani bertaruh. Nah, omongan dia mengatakan bertaruhkah? Ini belum judi, belum terjadi satu perjudian, tidak. Cuma omongan saja, ngajak orang untuk judi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Falyatasaddaq," hendaklah dia bersedekah. Untuk apa sedekah di sini? Sedekah ini sebagai penghapus dosa yang dia ucapkan karena mengajak orang lain untuk berjudi. Karena hati-hati, dalam Islam ini diingatkan kita ini, dijaga kita ini, Pak. Kalimat-kalimat yang terkadang itu nggak tepat, kalimat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mudah mengucapkannya. Kalimat kita mengatakan, bertaruhkah? Taruhankah kita? Ayo kita ini, pokoknya kalau saya betul kasih ini, kalau kamu saya salah, saya yang ngasih ini. Ya itu sama dengan ini. Belum terjadi perjudian. Kalau sudah terjadi perjudian, oh banget lagi, ya kan? Banget lagi, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum terjadi perjudian, artinya Islam itu menjaga seseorang dalam urusan kalimat-kalimat yang kecil saja dijaga. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Ada orang yang berkata dengan satu kalimat, yang kalimat itu dianggap sebagai kalimat yang remeh. Kan kita kalau di masyarakat ada ngomong, ayo taruhan kah? Bertaruh kah kita? Kan remeh kalimatnya. Kalimatnya enteng. Tapi kalimat itu kata Nabi Muhammad SAW, yahwi biha yuhwa biha fi nari jahannam. Dia akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya kan? Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yuhwa biha fi nari jahannam. Dimasukkan gara-gara kalimatnya tadi ke dalam neraka jahannam. Cuma omongan. Lah kita takut, Pak. Kata Nabi cuma satu kalimat. Lah kalimat kita yang mengatakan tadi, ayo kita taruhan, ayo kita berjudi, ayo kita bertangguhan apa segala macam. Kalimat-kalimat yang seperti ini kita takut satu. Kalimat ini yang akan menjadikan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan ada satu kalimat, kata Nabi, cuma satu kalimatnya yang kita menganggap itu biasa. La yulqi laha balan, tidak masuk dalam hati, tidak masuk dalam perhitungan diri kita. Tapi dengan kalimat itu orang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Nah, ini penghati-hatian Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ada orang yang seperti itu ngajak judi dan segala macam, ingatkan dan suruh dia bersedekah. Berapa sedekahnya? Ya pokoknya sedekah. Sedekah saja sebagai penghapus dan bertobat. Maksudnya sedekah itu dengan bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan yang seperti ini. Yang terakhir adalah berkaitan dengan keagungan kalimat tauhid. Nah, ini kalimat tauhid, la ilaha illallah, seperti disebutkan di atas. Ini kita jadi tahu bahwasanya kalimat tauhid itu pembaharu iman. Maka ada perkataan kan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dia juga penghapus dosa-dosa syirik kecil. Orang yang bersumpah karena dengan selain Allah Subhanahu wa taala disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat ini kalimat yang istimewa. Disebutkan juga oleh para ulama, bahkan dia ini akan menjadikan, membersihkan lisan seseorang dari kejelekan-kejelekan ketika dia diucapkan dengan sebenarnya. Suatu hari ada orang mabuk. Orang mabuk ini, kada tahu ini mabuk kok modelnya kayak ini. Dia ngucap la ilaha illallah terus, Pak. Mabuk tapi kalimat yang dimuntung ini sambil rabah, sambil teler, tapi ngomongnya ini ngomong Allah, ngomong la ilaha illallah. Ucapan-ucapannya ini Allah terus. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ngelihat orang ini mabuk kok, mengucapkan
kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah yang dia ucapkan. Lalu Imam Malik mendekati orang itu dan mengambil air. Mulutnya orang ini dicuci oleh Imam Malik, disuruhnya berkumur-kumur. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai Imam Anda melakukan hal yang seperti itu? Kata Imam Malik apa? Aku tidak rela kalimat la ilaha illallah, nama Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari mulut orang yang baru meminum khamr. Artinya untuk menunjukkan kepada kita Pak, bahwasanya kalimat ini kalimat yang suci, kalimat yang baik, dan tidak layak dia keluar dari mulut orang yang kotor tadi, maksudnya mulut orang yang meminum khamr tersebut. Makanya ada salah satu kaidah bahwasanya yang baik itu ya akan mengeluarkan sesuatu yang baik, yang jelek ya keluarnya juga, buntutnya juga hal-hal yang jelek. Ini berkaitan dengan tauhid. Yang terakhir adalah kita jadi tahu bahwasanya salah satu penebus dosa itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu jadi hal yang mudah menjadikan dosa-dosa kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang sakit. Orang sakit itu disuruh banyak-banyak sedekah. Kalau kita kembali ke belakang, kadang-kadang sakit itu ujian. Ujian itu kadang-kadang karena dosa-dosa kita. Makanya disuruh sedekah supaya apa? Supaya dosa itu dihilangkan. Artinya ujian yang jadi sebabnya dosa ini jadi sebabnya ujian itu diberikan kepada kita, akan hilang dosa tersebut dan kemudian hilang pula perkara-perkara yang mengiringinya. Makanya ada satu kaidah, adz-dzunubu tukfaru bil hasanat. Dosa itu akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kita disuruh banyak-banyak melakukan kebaikan. Ini kira-kira satu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah orang yang bersumpah di atas kepalanya pada Al-Quran dan perlu juga sumpah seperti itu dengan di atas kepalanya dikasih Al-Quran atau sumpah dengan memakai Al-Quran. Al-Quran itu apa? Nah, kalamullah. Kalamullah itu apa? Sifatnya Allah. Bolehkah kita bersumpah dengan sifatnya Allah? Boleh. Kalau kita ini bersumpah dengan Quran, dengan keyakinan bahwasanya ini adalah kalamnya Allah. Misalnya saya seperti Nabi SAW, sumpah demi Allahnya itu kalimatnya beda. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Jiwa kita di tangan siapa? Di tangan Allah. Kita bersumpah dengan yang jiwa kita di tangannya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Saya bersumpah dengan kalamnya Allah, dengan perkataan Allah. Apakah perkataan Allah itu makhluk? Quran makhluk apa bukan? Bukan. Kalam Allah bukan makhluk. Maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi bersumpah dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat kalam. Boleh kita bersumpah dengan kalamnya Allah. Artinya bersumpah dengan Al-Quran itu maksudnya bersumpah dengan kalamnya Allah. Beda kalau dia punya keyakinan harus sumpah dengan kitab Al-Quran ini tadi, dengan bukunya ini tadi. Nah itu beda. Tapi kalau keyakinan sumpah dengan Al-Quran tadi maksudnya adalah sumpah dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan nama-nama Allah yang lain. Misalnya antum kalau sumpah demi Allah, kalau pakai sifat misalnya walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Atau kita mengatakan warabbil Ka'bah, demi yang memiliki Ka'bah. Siapa memiliki Ka'bah? Ya Allah Ta'ala. Atau kita bersumpah misalnya demi Ar-Rahman, ya, tidak masalah. Ar-Rahman siapa? Allah, ya sama saja. Demi Al-Malik, demi Al-Quddus misalnya. Boleh kita, karena itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu dengan makhluk. Pokoknya kalau namanya makhluk tidak boleh. Jadi kalau dengan Quran tidak ada masalah. Para ulama mengatakan tidak ada masalah selama yang diyakini adalah Al-Quran itu maksudnya dengan kalamnya Allah, dengan perkataan-perkataan Allah, kalimat-kalimat Allah, boleh. Tapi kalau diyakini Al-Quran sebagai kitabnya, sebagai bukunya, sebagai bendanya, nah ini yang tidak dibenarkan, yang seperti itu. Cukup ya? Lagi? Bagaimana dengan orang yang mengucapkan kata Bismillah tapi perbuatannya itu tercela gitu? Ya orang suul ajar. Misalnya hendak menyuntan Bismillah, misalnya gitu. Ya suul adab ini.
sesuatu yang tidak tepat, apa hukumnya? Ya haram. Secara urusan perkara yang dilakukan tadi adalah perkara-perkara yang haram, ya harus tobat. Bagaimana ketika dia mengucapkan bismillah, ya tidak tepat, su'ul adab, adabnya jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan kan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka dia akan abtar, akan terputus. Apanya putus? Keberkahannya. Lah barang haram ini kan tidak ada berkahnya. Barang haram ini membawa celaka. Kok dipakai dengan kalimat bismillah? Su'ul adab. Orang ini jelek adabnya ketika mengatakan yang seperti itu. Itu, Pak. Maksud ada anak penyuntan misalnya bismillah. Nah ini kan nggak tepat gitu. Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara dosa atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Dilindungi kita daripada seperti disebutkan tadi, daripada sumpah dan amalan-amalan yang akan membawa kita kepada kebinasaan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.